ada tugas khusus dari Pak Prabowo. Riset-riset yang ada di IPB sudah bisa, misalnya dari kulit udang. Itu sebagai kulit udang ya? Bisa menjadi pelapis pesawat tempur supaya anti radar. Pakai hasil risetnya IPB, dilapisin itu, radar nggak bisa nangkap itu. Pak Habibie pernah cerita bahwa rumput laut itu merupakan komponen penting dalam material pesawat terbang. Jadi mengapa pesawat terbang itu bisa stabil di udara? Itu karena apa? Karena ada unsur karagenan di dalamnya. Dan karagenan itu rumput laut. Bahkan limbah sawit menjadi helm. Termasuk helm untuk perang. Menjadi rompi anti peluru. Biomaterial inilah riset yang masa depan sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya yang selama ini kita anggap sebagai non-renewable resources. Berkat kreativiti dan imajinasi para peneliti, itu akan dasar sekali. Dunia penelitian itu telah tulang punggung ekonomi bangsa masa depan. Sobat Marilog, di dalam pergerakan Indonesia, kita mengenal kalangan akademisi yang kemudian mengisi pikiran, mengisi pandangan dan perspektif para mahasiswa, baik dalam melakukan pergerakan ataupun dalam membangun tradisi berpikir kritis gitu. Nah, itu juga yang kita lihat ketika Indonesia merdeka sampai terakhir era reformasi. Salah satunya yang saya kenal adalah yang menjadi rektor dari IPB University sekarang namanya. Dulu hanya IPB, Institut Pertanian Bogor. Profesor Dr. Arif Satria. Beliau ini saya sudah kenal sejak tahun 1994 ketika menjadi ketua delegasi dari Senat Mahasiswa Institut Pertanian Bogor di dalam satu acara di UI waktu itu, diskusi mahasiswa tentang tinggal landas. Dan yang paling fenomenal waktu itu adalah perdebatan yang terjadi antara Arif Satria dengan Profesor Dr. B.J. Habibie. Saya masih ingat Pak Habibie ketika itu menyampaikan pemikiran tentang teknologi tinggal landas dan pesawat. Lalu agak mengabaikan sisi pertanian. Pak Habibie mengatakan, buat apa saya membangun satu pertanian misalnya pisang, begitu banyak subur kemudian busuk, kata dia kan. Nah, dibantah sama Arif Satria dan kita tahu sejarah kemudian membuktikan bahwa ketika terjadi krisis 98, pesawat CN235 waktu itu kita barter dengan beras dan ketan dari Thailand. Kita hadirkan Profesor Dr. Arif Satria. Ya, selamat datang, Bro. Terima kasih, Bro. Ketika menjadi penguji dari Bahlil Lahadalia, satu pertanyaan kritis yang diajukan oleh Bro Arif itu adalah melihat Morowali dan Indonesia secara umum, kenapa Morowali itu miskin? Padahal cadangan nikel yang dikandung oleh Morowali itu begitu besar. Pertanyaan itu kan. Ya, apalagi yang Bro sampaikan waktu itu? Ya, saya bertanya tentang dampak lingkungan terhadap hilirisasi. Dan ternyata hasil penelitiannya Pak Bahlil mengatakan dampaknya buruk sekali. Jadi dampak sosial dan juga dampak lingkungan. Oleh karena itu, ini menjadi PR bahwa strategi industrialisasi di Indonesia ini memang mau tidak mau mainstreaming lingkungan dan mainstreaming isu-isu sosial itu sudah menjadi keniscayaan. Jadi kita harus membangun kerangka reindustrialisasi karena saat ini yang terjadi adalah deindustrialisasi. Sekarang harus reindustrialisasi. Oleh karena itu ketika kita akan membangun industri kembali, maka penting dicatat bahwa kita ini sebenarnya sedang melakukan transformasi ekonomi sekaligus transformasi sosial. Tidak sekedar transformasi ekonomi. Jadi saya sering membedakan antara industri di Indonesia dengan industrialisasi Indonesia. Kalau industri di Indonesia, artinya kita cuma bangun pabrik, bangun industri, pertumbuhan terjadi,
Produksi meningkat, nggak peduli lingkungan rusak, tidak peduli kondisi sosial parah. Akan tapi kalau kita melakukan industrialisasi Indonesia, artinya kita tidak hanya sekedar orientasi pada pertumbuhan, tapi juga mengindustrikan masyarakat, mengindustrikan cara berpikir, mengindustrikan perilaku, mengindustrikan cara kerja. Nah, karena itu kita tuh kan berharap bahwa industrialisasi ini bisa berjalan dengan partisipasi rakyat yang semakin besar. Artinya kalau rakyat itu bisa terlibat dalam proses industrialisasi, maka ketimbangan akan minim. Berbeda kalau tadi yang terjadi industri di Indonesia, maka hanya terjadi bangun pabrik, kemudian pertumbuhan terjadi, produksi meningkat, tapi terjadilah ketimpangan. Oleh karena itu kita strategi reindustrialisasi ini tidak semata-mata transformasi ekonomi, tapi juga transformasi sosial, sehingga pertumbuhan yang tercipta adalah pertumbuhan yang berkualitas. Karena apa? Keterlibatan rakyat tinggi, dan rakyat menikmati betul, merasakan kue dari hasil industrialisasi ini. Oleh karena itu pilihan sektor menjadi penting. Sektor mana di mana memungkinkan rakyat ini untuk terlibat. Itu sektor yang saat ini menjadi sektor yang dekat dengan rakyat adalah sektor yang selama ini menjadi mayoritas masyarakat, mata pencaharian masyarakat kita. Ya, sektor agromaritim, mau nggak mau harus diakui. Agromaritim ya? Agromaritim, pertanian, kelautan, peternakan, kehutanan, perikanan. Karena apa? Karena setiap krisis, tahun 97, tahun 2009, ditambah lagi pada saat COVID, sektor inilah sektor yang terbukti tumbuh selalu positif. Selalu menjadi penyelamat ekonomi bangsa ini. Begitu juga krisis 98 ya? Ya, makanya 97-98 kan yang survive kan hanya sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu hanya diingat kalau terjadi krisis, karena jadi penyelamat ekonomi. Tapi setelah itu, nah ini kita beruntung, Pak Prabowo menjadi presiden ini kan fokus pada pertanian, fokus pada pangan dan sebagainya. Ini satu hal yang menurut saya menjadi momentum untuk membangun kemandirian bangsa kita melalui kemandirian pangan. Waktu itu Bahlil menjawab apa? Oh, terkait Bahlil, dia mengakui bahwa ya terjadi kerusakan lingkungan betul buruk. Dia akui. Makanya pertanyaan saya kan, nah bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap hal itu? Kan nggak lama kemudian beliau sekarang jadi Menteri SDM. Ya, tugas beliau untuk semakin membereskan. Waktu itu puas nggak dengan jawaban Bahlil? Jawabannya ya waktu itu beliau kan menjawab tidak terlalu detail ya. Tapi yang kita perlukan adalah jawaban detail dalam kebijakan-kebijakan sekarang. Nah, kita tunggu moga-moga beliau benar-benar dari hasil disertasinya itu bisa menjadi bahan untuk mereform hilirisasi khususnya untuk bidang tambang ini. Mestinya bulan ini ya, bulan Februari ini Bahlil sudah diberikan yudisium. Ya itu kita serahkan pada UI lah. Pada UI sebagai alumni UI ya nanti kalau materinya saya tanyakan karena itu sudah menjadi masalah universitas sekarang ya. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan masalah lingkungan, hilirisasi dan terutama edukasi masyarakat terhadap itu gimana? Ya, itu memang yang saat ini menjadi PR kita adalah pilihan-pilihan industrialisasi mana yang akan menjadi lokomotif ekonomi nasional. Jadi ketika hilirisasi kita dikembangkan, nah sekarang Pak ternyata satgas hilirisasi yang ada di SDM itu kan tidak hanya hilirisasi di bidang pertambangan, tapi juga hilirisasi di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kelautan. Jadi itu semuanya diambil alih oleh SDM? Satgasnya Pak Bahlil sekarang pegang itu kan untuk mencakup semuanya. Saya juga menduga awalnya kan hanya pertambangan, semuanya. Ya kalau semuanya ini merupakan langkah yang sangat strategis, ya artinya pemerintah concern dan itu menjadi pengamatan kita juga. Ketika bicara hilirisasi seolah-olah tahun lalu itu kan hanya bicara pertambangan, bicara nikel dan sebagainya. Tapi sekarang kita bicara hilirisasi harus bicara secara lebih komprehensif, bicara tentang bagaimana meningkatkan nilai tambah rumput laut, nilai tambah produk-produk pangan lainnya. Ya, karena rumput laut yang kita ekspor kan relatif masih mentah ya. Nilai tambah ada di negara lain.
Rumput laut termasuk yang masih iya, mentah ya? itu tuh produksi terbesar Indonesia untuk budidaya perikanan itu kan rumput laut. Oh iya. Tapi kita proses hilirisasinya kan masih sangat minim. Teknologi udah banyak sekali dari rumput laut itu. Teknologi rumput laut kan sekarang rumput laut tidak hanya untuk menjadi agar-agar. Rumput laut bisa menjadi beras. Rumput laut bisa menjadi garam. Rumput laut bisa menjadi aneka produk lain. Bahkan Pak Habibie pernah cerita bahwa rumput laut itu merupakan komponen penting dalam material pesawat terbang. Jadi mengapa pesawat terbang itu bisa stabil di udara? Itu karena apa? Karena ada unsur karagenan di dalamnya. Dan karagenan itu rumput laut. Jadi betapa sektor pertanian, perikanan sebenarnya punya kontribusi dalam penguatan industri dirgantara. Dari laut ke udara ya? Iya, laut ke udara. Luar biasa itu. Karbonnya ya? Itu cerita Pak Habibie langsung kepada saya. Iya, iya. 5-6 tahun lalu kalau salah. Masih sehat Pak Habibie waktu itu ya? Masih sehat. Arif kan termasuk yang sangat dekat dengan dia. Ya tidak terlalu dekat, ya kenal baik. Ya. Pada waktu itu pertemuan di 2018 lah, saya bertemu beliau di Pekanbaru, di Riau. Kemudian kita minum bareng, minum teh bareng. Kemudian dia cerita. Begitu saya dari IPB, baru cerita, oh Anda punya peran penting dalam industri dirgantara. Loh, perannya apa? Rumput laut. Loh, gimana ceritanya? Rumput laut punya kontribusi untuk struktur material yang ada di pesawat terbang. Secara nalar kan bisa kita bayangkan memang apa ikan-ikan itu kan butuh keseimbangan untuk artinya di laut. Nah, kemudian rumput laut yang membawa itu ke udara ya? Iya. Nah sekarang di IPB juga sama. Sekarang riset-riset yang ada di IPB sudah bisa misalnya dari citosan ya, dari sebagian kulit udang. Itu sebagian kulit udang ya? Bisa menjadi pelapis pesawat tempur supaya anti radar. Jadi kalau Pak Indra punya pesawat tempur, pakai hasil risetnya IPB, dilapisin itu, radar nggak bisa nangkap itu. Jadi ternyata produk-produk kelautan itu sudah bisa kontribusi terhadap industri pertahanan. Nah, yang dikembangkan di IPB juga misalnya bagaimana limbah sawit menjadi helm, termasuk helm untuk perang, menjadi rompi anti peluru, dan menjadi aneka produk lain seperti itu, untuk jadi jaket, jadi sepatu, jadi macam-macam. Jadi sekarang itu industri pertahanan seperti tadi helm, rompi anti laut, kemudian tadi pelapis pesawat tempur, itu materialnya bisa disupport oleh sektor agromaritim itu. Agromaritim. Jadi agromaritim memang ke depan ini, saya kira pangan itu kan harus ya. Tapi juga harus energi, kesehatan, tapi yang penting juga biomaterial. Biomaterial. Justru riset biomaterial inilah riset yang masa depan sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan sumber daya yang selama ini kita anggap sebagai non-renewable resources, yang tidak terbarukan. Ya. Seperti pertambangan sekarang ini kan semuanya non-renewable. Nah kalau kita bisa membuat ke depan bahwa material itu dari bio, maka itulah yang akan bisa membuat kehidupan kita lebih berkelanjutan. Sustainable life ya itu bisa dibangun karena apa? Salah satunya adalah kontribusi biomaterial. Nah sekarang kaca, ya. Riset di IPB sekarang bagaimana membuat kaca dari kayu. Kaca dari kayu. Bagaimana membuat kaca supaya kayu itu transparan seperti kaca. Ke depan mungkin akan bisa membuat lebih ini lagi material lebih bagus lagi sehingga. Kaca, jadi bisa dibayangkan ini kayu nih. Ya. Nanti bisa menjadi kaca. Ya, dan transparan. Bos, ya. Riset sedang berlangsung. Nah itulah saya kira dunia sudah. Ya kita sudah detailkan sedikit nih. Yang tadi rumput laut bisa menjadi komponen apa pesawat tempur itu komponen apanya itu? Saya bukan ahli pesawat terbang. Iya. Saya bukan ahli dirgantara. Yang dijelaskan oleh Pak Habibie ada campuran komponen itu. Jadi dalam material pesawat ada komponen di mana karagenan itu menjadi komponen sangat penting untuk menstabilkan. Menstabil. Karagenan. Karagenan itu ya. Itu kan dari rumput laut. Iya. Saya kaget juga. Wah, baru berita ini kalau gitu. Betapa pentingnya
sektor kelautan untuk menunjang industri dirgantara. Dan udang tadi, dan kulit udang untuk itu IPB. yang melakukannya. Nah, itu gimana tuh penjelasannya? Ya, itu kan orang-orang material yang bisa menjelaskan ya. Tapi dari citosannya ya. Jadi kulit udang yang limbah-limbah itu, ya kemudian diolah karena tentu mengandung zat-zat tertentu yang memang bisa digunakan untuk menghindari kita dari radar itu. Itu sesuatu yang menurut saya menarik ya, bahwa dunia riset yang penuh dengan kreativitas inilah yang harus disupport, sehingga sesuatu yang semula dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Kan itu sesuatu yang unpredictable kan. Bagi orang awam, wah baru. Nah, sebenarnya yang diperlukan Indonesia supaya maju ini adalah banyak kejutan-kejutan seperti ini. Coba kalau setiap hari banyak kejutan-kejutan berupa ada temuan-temuan baru. Berkat kreativiti dan imajinasi para peneliti, itu akan dahsyat sekali. Dan itu tidak bisa terjadi, kenapa? Karena kalau tidak ada support anggaran, tidak ada ekosistem yang kondusif, oleh karena itu peneliti ya, dan dunia penelitian itu telah tulang punggung ekonomi bangsa masa depan. Karena begini, kan ukuran inovasi sebuah bangsa dilihat dari skor Innovation Index. Global Innovation Index atau GI itu, Global Innovation Index itu, kita sekarang berada di urutan dari 75 ke 62 dunia. Kita di ASEAN masih nomor 5. Nah, jadi kalau kita uji korelasi antara Global Score Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun, itu hubungannya positif. Semakin tinggi GDP per kapita per tahun, semakin tinggi skor Global Innovation Index-nya. Jadi artinya negara-negara yang Innovation Index yang maju pasti adalah yang punya ekonomi bagus. Ekonomi bagus pasti ini bagus. Nah, pasti IPM-nya bagus, indeks pembangunan manusia bagus. Pasti skor PISA-nya bagus. Pasti banyak perguruan tinggi 100 dunia yang ada di negara itu. Artinya kelasnya memang kelas sana. Nah, sementara bangsa kita IPM-nya masih segini-segini saja. Ya, kemudian PISA-nya ya masih segini-segini saja. Ranking perguruan tingginya ya segitu-segitu saja. Itu menunjukkan kelas kita memang masih. Tapi kita harus optimis bahwa kita harus tidak boleh nyaman hanya dalam posisi seperti sekarang ini. Kita harus lompat. Dan salah satu titik refleksi ya. Jadi kalau kita mau refleksi itu kan titik saraf yang di titik itu salah satu adalah inovasi. Sampai 1 minggu terakhir menjelang pengumuman anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto, nama Arif Satria itu masih ada pada posisi sebagai calon Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Dan saya juga ingat Bro Arif kan adalah wakil ketua dari panitia seleksi KPK yang sekarang. Apa yang terjadi? Wah, itu politik. Saya kurang tahu situasi politik kan. Saya tuh hanya kerja aja. Ya. Kita tuh mengerjakan sesuatu yang depan mata, itu tugasnya kita kerjakan saja. Tapi sempat dengar kan, sempat tahu kan? Ya, dengar ya, kan kudu ada, betul. Ya orang boleh berspekulasi lah. Tapi kan keputusan politik ada di Pak Presiden, hak prerogatif ya kita hormati. Nah, artinya sekarang justru yang ingin masyarakat tahu adalah kontribusi dari IPB nanti dalam riset-riset yang dilakukan itu nanti. Ya. Apa yang kira-kira sudah diberikan? Apa yang saat ini digagas oleh Pak Prabowo tentang ketahanan pangan. Dan itu menjadi sesuatu yang memang sejalan dengan apa yang saat ini menjadi concern IPB. Bahwa kita concern pada pangan tidak hanya pada saat krisis semata seperti 98, 2009, dan pada saat 2020 COVID. Ya. Betapa pentingnya pangan ini sekarang, apalagi saat COVID. Di mana negara-negara lain pun sekarang sudah menahan stok pangan dunia. Menahan stok pangannya untuk diekspor ke negara lain. Jadi kalau kita nggak fokus pada pangan, bahaya. Untuk stabilitas politik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu IPB harus hadir dengan inovasi-inovasi. Nah, inovasi yang paling penting buat kita, inovasi ya untuk kebutuhan pokok. Seperti misalnya padi. Kita punya IPB 3S, IPB 9G untuk lahan kering, IPB 10G. Dan semua itu produktivitas kita itu 12 ton per hektar, hampir 2 kali lipat nasional.
Dan ini sudah diterapkan di 26 provinsi. Nah, kalau ini diterapkan di Indonesia, dibuat masif, ya, itu akan bisa membantu untuk meningkatkan ketersediaan pangan kita. Ya, dan apalagi itu dari sisi hanya benih ya. Kita karena selama ini kita punya 123 varietas unggul IPB 123 yang tahan perubahan iklim. Karena saat ini kan karena variabel perubahan iklim itulah yang membuat kita ini harus hadir dengan varietas yang misalnya hemat air, hemat pupuk. Jadi kalau kita bisa hemat pupuk, bisa hemat air, itu kan artinya bisa lebih adaptif ya, ramah terhadap perubahan iklim, tidak punya dampak terhadap lingkungan. Karena pertanian ini selalu disudutkan dalam konteks global sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi pada perubahan iklim. Nah, karena itu kita harus buktikan bahwa pertanian yang ramah perubahan iklim harus kita ciptakan. Jadi sekarang itu tantangan perubahan iklim. Ada lagi tantangan teknologi 4.0, di mana teknologi yang smart ya, yang cerdas, itu sudah menjadi keniscayaan. Bagaimana kita menciptakan pola pertanian yang smart itu, bagaimana mendeteksi kesehatan padi. Jadi kalau Pak Indra punya sawah, kira-kira kapan mau dipanen, berapa luasannya, itu kan sudah bisa diprediksi. Kan semua kan teknologi sudah bisa melakukan itu. Sudah sangat jauh ya perkembangannya ya. Dan sekarang pun untuk kebakaran hutan kita sudah bisa memprediksi 6 bulan sebelum kejadian. Jadi kalau satu daerah satu titik, sekarang bulan apa nih? Februari. Kira-kira 6 bulan ke depan di desa itu akan kebakaran atau tidak, kita bisa memprediksi dari Agustus sekarang. nanti ya, bisa kita prediksi dari sekarang. Bisa dari sekarang. Nah, artinya harus ada langkah antisipasi kan, memitigasi resiko. Saat ini ke depan itu yang bisa yang penting kita lakukan adalah kemampuan untuk memprediksi itu. Kalau itu terjadi 40 tahun namanya dukun kan? Iya dukun dulu. Dulu cuma dukun yang bisa melakukan itu. Meramal. Sekarang pendekatan sains itu harus mampu untuk memprediksi banyak hal ya. Tapi kan masalahnya kan katanya yang bergerak di sektor pertanian sekarang udah mulai banyak muncul dari kalangan berpendidikan menengah dan tinggi. Oh bagus, sekarang makanya trennya kan anak-anak muda sudah mulai masuk pertanian. Yang sekarang ini kita harus concern adalah yang masuk di dunia pertanian sawah, padi. Sawah. Selama ini anak-anak muda masuk di perdagangan, di e-commerce, atau di kopi, atau di tanaman hortikultur. Tapi untuk masuk sawah, ini yang saat ini menjadi concern saya. Dan terus terang saya itu setiap kali naik kereta, ya, lihat kanan kiri, sawah begitu luas sepanjang Pantura, itu pikiran saya selalu 10 tahun lagi siapa nih yang akan menang? Siapa lagi yang akan bertani? Siapa lagi yang akan bisa menjadi petani-petani ini? Model pertanian apa yang harus didorong untuk itu? Sekarang sudah nggak bisa. Satu, harus hadir mekanisasi pertanian, harus hadir pola-pola pertanian berbasis teknologi, sehingga memang yang harus didorong adalah satu, riset dalam bidang inovasi teknologi untuk pertanian, yang kedua adalah adopsi inovasi itu oleh masyarakat. Jadi memang memberdayakan masyarakat ya, ini menjadi keniscayaan untuk agar mereka bisa adaptif terhadap dinamika perkembangan terbaru ini. Sekarang gini, ngedrone. Dulu mupuk itu butuh 10 orang. Ya. Butuh 10 orang, butuh waktu sekian jam. Sekarang drone cukup 1 orang, dalam 10 menit 1 hektar selesai. Oh, lewat drone sekarang ya, memupuk ya? Dulu 1 hektar 10 orang. Sekarang 1 orang saja, 10 menit selesai, sewa drone Rp150.000. Dan itu medan apapun ya, artinya apapun. Yang naik, yang ada ilalangnya. Dulu kan takut kita. Dengan tingkat kemerataan lebih tinggi. Jadi kan itu teknologi. Nah, karena itu kita harus bijak menempatkan teknologi itu. Artinya teknologi modern harus kita introduksi ke daerah-daerah yang memang buruh semakin langka. Tapi ketika buruh masih banyak, ya ini kan bisa berdampak pada unemployment. Oleh karena itu kita perlu bijak dalam kaitan pemanfaatan teknologi modern ini untuk masyarakat pertanian. Oh, ini pertanyaan. Pertanyaan agak ini? Ya agak politis juga. Sejauh ini komunikasi dengan Presiden Prabowo gimana? Ya
Ya pernah ketemu, Ya. ya biasa saja kita. Karena kebetulan saya sebagai ketua IJMI ya, Ya. beliau pernah hadir di acara IJMI dan beliau menyampaikan juga, ingat loh Pak Ketum, saya ini pendiri IJMI, salah seorang yang ikut dulu arsitek IJMI, merupakan bagian dari proses pendirian IJMI. Jadi Pak Prabowo adalah punya jasa terhadap pendirian IJMI pada waktu itu. Ada tugas khusus dari Pak Prabowo terhadap Arif? Tugas Iya. gimana? Ya tugas apa aja? Oh, nggak ada, belum. Ya kita menjalankan tugas yang saat ini sudah ada. Ya, karena kita membangun kampus menjadi kampus yang lebih mendunia, punya reputasi global yang baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu paling penting. Kalau komunikasi dengan Bahlil itu masih sering ya? Ya kadang-kadang kita ketemu, saya diundang. Ya. Kalau ada acara kaitan dengan Satgas Hilirisasi kan, karena bidang saya adalah bidang agromaritim, ya, karena saya diminta untuk memberikan masukan-masukan. Ya kita kasih silaturahmi dengan semua orang. Iya. Dengan Pak Indra pun kita komunikasi, dengan orang partai, dengan akademisi, dengan siapa kelompok masyarakat, kita harus cari network sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan Jepang nih, hubungan Jepang Indonesia sekarang? Ini Pak, saya baru pulang dari Jepang, Pak. Jadi Jepang itu kan memang negara yang memiliki sumber daya produktif yang semakin menurun karena memasuki aging society. Aging society Karena orang yang tua ya, orang usia di atas 60 tahun sudah mendominasi sekarang itu kan. Anak-anak kecil, anak-anak yang pemuda itu sekarang kalau Indonesia itu masih gini, Jepang itu udah gini. Ya, usia mudanya, usia anak jauh lebih kecil daripada. Karena Jepang itu kan mengalami bonus demografi pada tahun 55. Iya. 55. Korea Selatan tahun 87. Ya. Cina tahun 82. Indonesia 2030 puncaknya. Bonus demografi itu dengan 46,9%. Artinya, kalau kita mampu belajar dari ketiga negara yang sukses melakukan bonus demografi itu, kita akan bisa besar. Jepang sudah pernah sukses sebagai negara hebat kan, dan sampai sekarang masih terbukti sukses karena keberhasilannya dalam memanfaatkan bonus demografi. Berarti kebijakan SDM-nya bagus, ekosistem untuk pengembangan kesehatan, pendidikan itu dasar sekali. Nah, oleh karena itu saya melihat ketika Jepang sudah mengalami aging society, maka pertanian di sana kan juga terancam sehingga mereka butuh tenaga-tenaga baru dari Indonesia. Ya, itu dari sisi perikanan, pertanian, ya, dan mengapa orang-orang muda nggak mau masuk di perikanan misalnya? Itu hasil survei menarik tahun 2000-an saya baca itu, ketika saya masih tinggal di Jepang. Survei itu menunjukkan bahwa anak-anak muda tidak tertarik di bidang perikanan, padahal kalau kita menjadi nelayan di Jepang, itu dikasih alat tangkap, subsidi alat tangkap, dapat rumah, dapat modal, beasiswa untuk anak-anaknya, jamin hidupnya luar biasa. Pendapatan lebih tinggi daripada kerja di sektor-sektor lain. Tapi mengapa nggak mau? Ternyata faktor perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya, survei membuktikan ternyata bahwa gadis-gadis Jepang tidak mau menjadi istri nelayan. Nah, jadi anak-anak muda di pesisir, di pulau-pulau kecil, takut nggak bisa menikah. Sehingga mereka tuh lari ke kota. Padahal subsidinya luar biasa ya. Jadi hampir mirip dengan dulu waktu zaman Tokugawa ya. Betul, makanya pertanian, pedagang sama nelayan ya. Betul. Memang artinya menjadi nelayan itu kan tidak semata-mata variabel ekonomi. Iya. Karena variabel sosiologis itu satu hal yang sangat penting sekali. Dan Jepang memang punya sejarah panjang dalam pengolahan lautnya kan. Karena apa? Karena sejak restorasi Meiji, ya, tahun 1868, kemudian pengelolaan perikanan itu sudah mulai ya. Kemudian tahun 1874 itu kan Meiji berusaha untuk menghapus feodalisme dalam bidang semua bidang kan, termasuk perikanan. Karena di perikanan pada waktu itu ada model pengkaplingan laut yang dikuasai oleh penguasa-penguasa lokal. Ya. Kemudian oleh Meiji dihapuskan, tapi dengan adanya penghapusan itu konflik terjadi. Karena dulu kan di Jepang ada pewilayahan sebelum ada restorasi Meiji. Kemudian akibat protes itu maka tahun 1875 dikembalikan lagi bahwa masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola laut.
Nah, kemudian setelah itu diundangkan melalui Undang-Undang Perikanan Jepang tahun 1901. Kemudian jadi masyarakat itu di sana itu sangat berdaya, turun-temurun, bukan sekedar nelayan, tapi sebagai pengelola laut. Pengelola laut. Kalau ya? kita laut yang ngelola siapa? Yang ngelola kan dinas perikanan, dinas kelautan. Tapi bukan dipagar kayak di Tangerang kemarin. Nah, iya. Jepang reklamasi terjadi, banyak ada masalah, tapi caranya benar. Caranya benar ya? Caranya benar, dan kemudian semua atas kerelaan dari nelayan. Karena punya kompensasi yang baik. Jadi ke nelayan dulu. Jadi, ya? Pernah kasus Narita. Narita itu runway-nya itu mau diperpanjang nggak bisa. Gara-gara ada sawah milik petani yang nggak mau dilepas. Coba. Jadi betapa pengakuan terhadap properti milik nelayan, properti milik petani, itu dihargai oleh negara. Negara begitu takut sama mereka. Dan mereka punya posisi tawar yang sangat kuat. Saya pernah berkunjung ke sebuah koperasi di Jepang. Saya nanya, itu foto siapa itu Anda di kantor koperasi ini? Dia bilang, ini foto wakil-wakil kami di DPR, di parlemen. Jadi kalau ada apa-apa dengan kami, mereka yang saya tuntut. Jadi bukan foto presiden. Yang mereka taruh ya? Bukan foto wakil presiden, tapi foto saya, foto wakil rakyat. Inilah yang akan perjuangan kami. Kalau ada apa-apa, ini juga akan kami tuntut. Jadi betapa wakil rakyat juga benar-benar representatif, benar-benar mewakili suara hati dari dan kepentingan dari rakyat pesisir, nelayan, maupun petani-petani yang ada di Jepang. Nah, oleh karena itu menjadi menarik ketika pola desentralistik di Jepang dipakai. Bahkan bukan desentralisasi lagi, ini delegasi dan devolusi kepada Koperasi Perikanan Jepang. Penyerahan kedaulatan negara kepada laut. Ya. Itu pasti undang-undang. Nah, sehingga siapa yang menguasai laut? Nelayan. Nelayan itu otoritas betul. Nah, kita memang sampai sekarang belum punya kemampuan untuk bisa berdaulat di wilayah pesisirnya. Jadi mengatur, Pak Indra mau nangkap kapan, alat tangkapnya apa, ikan apa yang akan ditangkap, ukurannya berapa, itu urusan nelayan, bukan urusan pemerintah. Mengapa itu terjadi di Indonesia? Di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya ini terjadi di wilayah timur di Indonesia. Ada sasi ya di Papua, ada sasi di Maluku, ada Manee di Sulawesi. Jadi banyak model-model community based management system dalam bidang perikanan, di bidang pesisir ini turun-temurun secara adat sudah dipraktikkan di Indonesia. Oke. Ya. Tapi sekarang sebagian memudar, sebagian juga ada yang semakin kuat. Ya, jadi memang variasinya cukup sangat banyak sekali. Nah, memang kita perlu semakin mempertegas ya bagaimana proses devolusi kepada masyarakat itu ketika masyarakat memiliki memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa mengelola itu. Nah, problem di Indonesia itu kan memang kita agak setengah hati ya untuk memberikan devolusi itu. Ada Undang-Undang 27 atau 2007 pesisir kan, kemudian direvisi lagi itu. Ya memang prinsip itu sudah mulai ada kemajuan karena pengakuan terhadap keberadaan masyarakat tadi yang memiliki kearifan lokal itu diakui. Ya. Dan namun dengan kejadian pagar laut yang di cetowolo-wolo istilahnya, terang benderang di wilayah Jakarta, masyarakat nelayan tidak tahu, tidak dilibatkan, ya jangankan berdaulat. Jadi semakin marginalisasi ya semakin tidak terhindarkan lagi. Oleh karena itu memang mau tidak mau menurut saya ini masyarakat nelayan itu memang sudah saatnya, dan masyarakat petani ya memiliki kalau model Jepang itu kan memiliki posisi tawar yang sangat tinggi. Minimal yang terkait dengan apa-apa yang akan dilakukan di daerahnya gitu. Kita dibayangkan aja. Narita aja sempat tertahan gara-gara ada sawah. Dan itu beberapa tahun ya kalau nggak salah. Oh iya, lama itu. Beberapa tahun kalau nggak salah itu ya. Saya dengar itu. Prosesnya. Termasuk sama. Ketika mau reklamasi di Jepang ya nelayan harus diajak bicara. Artinya pernah nggak lihat nelayan petani Jepang demo? Nggak ada, jarang. Karena apa? Karena negara begitu melindungi mereka. Dulu katanya, saya ketemu teman-teman Jepang, ya mungkin
20-an tahun yang lalu ya, jalan ke desa itu makin lama makin bagus. Justru sekarang yang saya baca sendiri, saya kaget juga bahwa justru pemerintah Jepang sekarang ingin gencar ada proses ruralisasi. Artinya masyarakat yang ada di kota dipindahkan lagi ke desa karena desa mengalami perlambatan. Itu benar ya? Betul. Jadi memang ada insentif orang tinggal di desa. Dan beban kota juga semakin tinggi kan. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu orang masih di desa. Tingkat kepadatannya kan sangat luar biasa Jepang itu. Termasuk kepadatan tertinggi kan Jepang itu kan. Iya, iya. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan yang terbaik di dunia itu apa sih? The best things in the world itu apa sih? Yang pertama adalah American houses, rumah orang Amerika. Yeah. European car, mobil-mobil Amerika. Yang ketiga adalah Japanese wife. Iya. Tapi ada juga yang terburuk di dunia itu apa? Yang terburuk di dunia itu adalah Chinese salary pada waktu itu. Kemudian American wife. American wife. And Japanese houses. Aduh. Jadi dan British food satu lagi. Iya. Jadi ya kayak kawan kita Padang Caksono, dia ketika ambil S3 di Jepang dia mengatakan, bagaimana lu bayangkan Raga, gua kalau mandi aja itu pendek betul kata kamar mandinya. Jadi Japanese house itu ya, betul-betul yang terburuk di dunia. Yang terburuk ya karena sangat kecil ya. Nah, tapi gini, menarik Jepang itu kan dengan adanya aging society, kemudian kebutuhan tenaga kerja yang sangat banyak. Kemudian Indonesia kan termasuk negara yang punya kontribusi terhadap pemenuhan tenaga kerja di sana, untuk perikanan, untuk pertanian. Oh, berapa banyak itu sekarang? Angkanya persis enggak. Iya. Coba yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita harus mulai memikirkan ketika mereka itu pulang ke Indonesia setelah 3 tahun di Jepang, mereka akan dikemanakan. Sebenarnya kalau kita mau melakukan regenerasi petani di Indonesia, yang sekarang juga bisa juga terancam, regenerasi nelayan di Indonesia itu bisa bersumber dari mereka. Jadi mereka itu 3 tahun di Jepang. Pertama dia punya uang, betul. 3 tahun uang banyak. 2, dia punya mental kerja yang luar biasa. Kalau saya yakin, kalau udah kerja sama orang Jepang 3 tahun teruji. Ya. Yang ketiga dia punya skill. Sudah punya skill, punya mental kerja yang bagus, punya duit. Kenapa lagi? Nah, tinggal bagaimana program kita mengarahkan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku di sini. Itu sangat dahsyat sekali. Model regenerasi memanfaatkan istilahnya kasusnya ya, orang-orang yang pernah magang di Jepang itu. Ya, saya punya relawan dulu waktu saya menjadi wali kota ya. Dan mereka rata-rata memang lulusan itu. Mereka pernah bekerja di perusahaan Jepang. Bayangkan 1,5 tahun mereka di laut. Nggak pernah melihat daratan. Jadi selama 3 bulan di darat itu cara jalannya masih berbeda. Seolah-olah mereka itu masih di laut gitu. Dan kapal-kapal Jepang katanya sekalipun tenggelam segala macam, tapi kita diikat dan patah kakinya. Nah, sumber daya kayak gini kan memang ada di Indonesia. Persoalannya adalah ketika mereka selesai kontrak 1,5 tahun atau 3 tahun. 3 tahun bisa. Mereka di sini akhirnya cuma balapan. Nah itu. Dia beli motor. Keliling Indonesia segala macam karena mereka nggak tahu lagi pekerjaan yang lain. Gimana? Nah itulah makanya pentingnya itulah pemerintah harus turun tangan membekali mereka kerja ke Jepang pulang untuk menjadi pelaku apa. Ya, itu kan harus by design. Itu nggak bisa diserahkan pada masing-masing. Oleh karena itu memang pemerintah perlu mengkonsolidasi perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja itu. Ya. Kemudian untuk berdialog untuk ini. Pulang itu kapan, kemudian apa yang harus disiapkan di sini, makanya harus nyambung antara kebijakan sektor pertanian, sektor perikanan, dengan sektor tenaga kerja. Mau nggak mau, karena yang memiliki informasi, yang memiliki otoritas dalam hal pengiriman itu kan Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Atau badan apa sekarang? Ya, Badan Pengerahan Buruh Migran. Migran Indonesia. Pekerja migran itu. Nah, ini harus ada kerjasama untuk memanfaatkan sumber daya yang potensial ini. Jadi kan mereka masih muda-muda, masih punya tenaga. Betul. Jadi kalau sayang kalau hanya pulang kemudian naik motor keliling nggak kemana-mana, karena dia juga nggak tahu informasi mau ngapain, peluangnya apa,
Nggak tahu mereka. Nggak tahu makanya. Nah, Dan kapalnya kan kecil-kecil mereka lihat. Oh iya. Kapal Jepang kan. Nah, kalau misalnya mereka sudah apa ya, pengalaman seperti itu, mereka tahu bahwa pulang itu ada opportunity yang bagus, Ya. pasti dia akan tertarik. Makanya itu bagian dari strategi regenerasi petani dan nelayan di Indonesia. Memanfaatkan tenaga magang di Jepang. Ya, pengalaman mereka di semua, di 7 samudra. Iya. Kalau istilah saya kan, kalau laut dia misalnya kakinya patah dulu waktu di Afrika Selatan. Tapi kalau laut di sini di Amerika bagian utara itu dalam waktu yang semula biru, udara, cuacanya cerah segala macam. Dalam waktu setengah jam itu laut bisa berubah jadi es katanya. Kaget saya. Artinya pengalaman mereka luar biasa. Banyak sekali dan yang penting mentalitas. Karena saya pernah kerja di Jepang itu. Ya. Sebagai tukang loper koran. Tukang apa? Loper koran. Loper koran. Asahi Shimbun. Jadi saya itu kalau pagi jam 4 bangun, jam atau setengah 4 bangun, kemudian 1,5 jam ngantar koran di Jepang. Ya. Naik sepeda, kemudian masukin koran di rumah-rumah setiap hari. Ya. Untuk cari tambahan. Ya. Tapi sebenarnya poin yang penting adalah kalau kita ingin belajar tentang budaya Jepang, bekerja dengan orang Jepang. Kalau kita bekerja dengan orang Jepang, kita merasakan betul apa itu budaya Jepang. Budaya kedisiplinan, budaya kerja keras, budaya orang Jepang itu kan ada budaya malu kan. Makanya orang Jepang itu kalau dikatakan malas itu marah betul. Kamu malas, marah sekali. Kalau kamu bodoh masih nggak terlalu marah dia. Iya. Kalau kamu malas, marah. Karena kerja keras itu sebuah simbol kebanggaan dari mereka. Bushido ya. Pokoknya yang namanya orang Jepang itu kerja tuh ya dalam kondisi apapun tetap harus kerja. No excuse. Sekarang salju turun. Betul. Naik sepeda licin. Iya. Kita harus jalan kaki. Ngantar koran itu. Jadi nggak ada alasan mau Taifu itu kan banyak baliho jatuh macam-macam. Tetap harus kerja. Jadi nggak ada istilah baliho jatuh lebat ini apa kemudian koran terlambat, nggak boleh. Jadi itu menunjukkan bahwa memang mereka itu dengan tantangan apapun dihadapi ya kita harus pintar-pintar diri untuk menghindar dan sebagainya gitu kan. Itu yang saya hadapi. Saya ngantar koran itu dengan kondisi salju, kondisi apapun harus ngantar. Jadi mau La Nina, mau La Nino, itu semuanya harus dihadapi loh para pekerja. Kemudian kedua, ya itu kan juga tradisi Jepang. Kalau anak-anak SD kan harus jalan kaki. Anak SD jalan kaki harus jalan ke sekolah. Harus jalan kaki di sekolah. Saya amati kan ada berapa orang SD di daerah pegunungan dan sebagainya. Saya nanya, berapa jalan kaki? 40 menit. Coba bayangkan anak SD. Nggak boleh diantar, nggak boleh naik sepeda, nggak boleh jalan kaki. Jadi memang dari kecil itu kan bukan soal fisik ya, tapi ketahanan mental yang luar biasa. Mau salju, mau apapun, nggak ada masalah, nggak ada. No excuse soal itu. Jadi memang mental, karakter, ditambah fisik yang kuat, itu membuat ya Jepang menjadi bangsa yang kuat. Makanya coba kalau main bola sama timnas Jepang, 2 kali 2 jam masih kuat sekali. Kenapa? Karena memang dari kecil bergerak terus jalan kaki. Sementara kita ini problemnya adalah Indonesia termasuk dari data terbaru yang saya lihat kan negara termalas jalan kaki. Ya mungkin karena jalur pejalan kakinya nggak nyaman, sangat tidak manusiawi. Ya makanya itu kan soal visi sebenarnya. Ya visi. Kalau kita punya visi untuk membangun jalan kaki ya infrastruktur jalan kaki diperbaiki dong kan gitu. Ya. Itu menurut saya banyak hal di Jepang ini yang bisa menjadi pelajaran kita. Namun yang harus kita pelajari lebih jauh mesti Korea Selatan. Korea Selatan sekarang? Iya, Korea Selatan. Karena Korea Selatan itu mimpi mengalahkan Jepang. Jadi mimpi kita itu jangan mengalahkan Jepang. Mimpi kita harus mengalahkan Korea Selatan. Ya, ayah saya waktu kecil mengatakan begini. Lihat itu cara Korea Selatan mau mengalahkan Jepang. Mereka berbicara lebih cepat, berjalan lebih cepat. Oh begitu ya? Iya. Untuk mengalahkan Jepang, Jepang tuh udah cepat jalannya. Orang Korea itu dididik untuk berjalan lebih cepat. Tapi betul itu ya. Orang Indonesia berarti berjalan kaki jauh lebih lama berarti. Gini aja Pak. Ya. Pergi ke Soekarno-Hatta. Ya. Terminal 2 maupun Terminal 3, kalau mau
menuju gate atau baru mendarat. Ada eskalator itu kan? Ya, Lihat orang kita. Masuk itu berdiri semua. betul, Di betul. Jepang nggak ada orang berdiri. Semua jalan. Mau eskalator jalan nggak jalan, semua jalan kaki semua. Ya. Itu menunjukkan tingkat kemalasan yang luar biasa. Nah, sekarang kita bisa belajar banyak dari Korea. Korea itu dari kecil memang ditanamkan semangat mengalahkan Jepang. Dan terbukti sekarang. Jepang dalam hal tertentu sudah mulai kalah dengan Korea. Industri elektronik sekarang Korea. Otomotif sekarang sudah sebagian Korea. Kenapa? Karena yang dibangun adalah optimisme. Optimisme bahwa kita bisa mengalahkan Jepang. Kita bisa kalahkan Jepang. Jadi bukan pesimisme. Makanya di Korea Selatan itu penanaman doktrin untuk itu sangat kuat sekali. Ya. Kemudian Korea Selatan itu padahal sama kita kan sama tahun 60-an kan. Ya, ya. Sekarang bisa cepat berubah karena apa? Karena memang mindset-nya yang dirubah. Mindset tentang optimisme bahwa kita bisa mengalahkan kalau kita kerja keras. Dan akhirnya terbukti bisa. Coba kalau kita lihat ke beberapa perusahaan di Korea. Dia bilang, resources are limited, but creativity is unlimited. Jadi sumber daya itu terbatas, tapi kreativitas nggak terbatas. Akibatnya apa? Orang Korea inovasinya sekarang sudah semakin tinggi. Nah sekarang lebih dasar lagi Cina. Inovasinya jauh lebih tinggi lagi. Jadi bonus demografinya lebih terlambat ya, tapi mereka bisa manfaatkan dengan lebih bagus. Betul. Nah Cina termasuk yang menurut saya sukses karena investasi dalam bidang SDM itu yang dahsyat sekali. Jepang kan investasi SDM kan pada pasca Perang Dunia Kedua. Ya, ya. Itu baru bagus ya. Kemudian Korea ya pasca bonus demografi tahun 87 itu percepatannya luar biasa. Karena sebenarnya kan antara Indonesia dan Korea itu kan punya start yang sama. Pada tahun 60-an, ya betul. kita punya Bung Karno, dia punya Pak Chung Hee, ya, sama-sama start. Kemudian Pak Harto menggantikan Bung Karno, masih Pak Chung Hee. Nah, jadi kan punya pendapatan per kapita sama-sama di bawah 500 US dollar per kapita, sama. Punya presiden yang sama-sama militer dan otoriter kan gitu, sama persis. Sama-sama punya program ini BIMAS, ini Small Undong, sama persis, ya kan? Tapi kenapa hasilnya beda? Itu persoalan. Dan persoalan korupsi di Korea Selatan dan kita kan sebenarnya mirip-mirip sama Jepang juga kan? Parah juga ya. Parah juga. Tapi ya itu mulai proses titik balik Korea Selatan ketika sudah mulai orientasi industrialisasi pada ekspor. Nah, sementara kita masih substitusi impor terus, ya, itu menjadi satu titik balik yang membuat Korea terbiasa berkompetisi di level global, sehingga urusan efisiensi, urusan daya saing, hal yang biasa. Sementara kita kan sudah menikmati proteksi kan itu. Betul. Jadi, tapi itu juga variabel demografi juga berpengaruh karena Indonesia adalah negara yang memang pasarnya besar sekali. Korea Selatan kan penduduknya kecil, sehingga dia harus orientasi ekspor. Karena dia harus berorientasi ekspor, ya keuntungannya itu terbiasa berkompetisi. Kita lama untuk orientasi pada ekspor ya tidak pernah memiliki daya juang bertarung di pasar global dengan tinggi. Nah itulah menurut saya yang salah satu bedakan. Kemudian berikutnya isu korupsi lah tentunya. Karena korupsi ini kan yang benar-benar menggerogoti kita ini kan penyakit kronis bangsa ini kan korupsi. Sementara Korea Selatan kan sangat tegas soal isu korupsi ini kan. Langsung execute. Ya meskipun pada saat Chun Do-hwan kan keterlibatan keluarganya dan sebagainya pada tahun 77-an kan, itu juga isu-isu sebenarnya kita isunya sama, isu korupsi. Dan mereka cepat memulihkan dan membersihkan birokrasi dari korupsi, itulah yang kemudian membuat mereka survive. Jadi sebenarnya negara-negara yang kuat adalah negara-negara yang memang memiliki governance yang bagus. Nah ini nih pertanyaan terakhir nih. Arif tetap optimis ya melihat bahwa Indonesia akan menjadi ya istilahnya Indonesia emas tahun 2045 itu bisa kita capai. Atau dengan catatan? Kalau saya harus optimis, itu tuh jadi yang harus dibangun kepada masyarakat dan anak-anak kita adalah optimisme. Nah, optimisme itu
harus dibangun dengan kerja keras, ya. Tapi yang penting lagi adalah harus dicerminkan dengan keteladanan. Pemimpin kita di daerah, di pusat, dan sebagainya. Keteladanan kerja keras, keteladanan kedisiplinan, keteladanan integritas, keteladanan apapun. Jadi kalau itu bisa, kondisi ini bisa tercipta, saya yakin itu. Bahwa kita akan bisa menjadi sebuah negara besar. Dan memang sudah diprediksi, kalkulasi kita kan nomor 4 tahun 50 dan tahun 75. Ya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau dua hal. Satu, SDM. Dua, inovasi. Oleh karena itu, merancang SDM 2045 kan harus hari ini. Karena mahasiswa hari ini adalah mahasiswa yang akan berperan pada tahun 2045. Betul. Sehingga mereform pendidikan tinggi, itu betapa strategisnya hari ini. Kenapa? Apa? Kita akan mencetak calon-calon pemimpin 2045. Sehingga kita jangan sampai melewatkan momentum 2025 sampai 2035 ini dengan kita harus melakukan transformasi pendidikan besar-besaran yang menghasilkan orang yang memang memiliki satu jiwa pembelajar yang kuat. Kenapa? Yang kita hadapi adalah perubahan. Yang kita hadapi adalah kecepatan perubahan. Dulu kan perubahan kan setiap 1000 tahun. Namanya milenium. Ya. Kemudian karena perubahan teknologi, perubahan di 100 tahunan. Century, abad. Sekarang perubahan setiap 10 tahunan. Karena coba kebayang nggak 10 tahun lalu ada Zoom? Nggak ada kebayang. Betul. 10 tahun lalu kebayang nggak ada kuliah online? Nggak kebayang. Ada kebayang nggak ada video call? Nggak kebayang. Bahwa akan ada internet gratis? Nggak kebayang. Bahwa telepon itu harus pakai telepon yang Telkom kan gitu. Betul. SMS dan sebagainya. Nggak kebayang bahwa kita akan serba gratis semua. Lupa kebayang ada WiFi dulu. Nggak ada. Jadi baru 15 tahun aja kita sudah nggak tahu apa yang terjadi. Nah ke depan itu kan saya yakin kemampuan kita memprediksi itu semakin terbatas. Kalau dulu kita 15 tahun nggak bisa, ke depan 5 tahun pun kita mungkin nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah ini maksud saya menjadi penting. Kita tidak mau memprediksi, tapi kita tidak mampu berbuat untuk menyiapkan masa depan yang terjadi adalah ketertinggalan. Sehingga menjadi penting kata-kata Abraham Lincoln. Masa depan memang tidak bisa diprediksi, tapi the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan cara menciptakannya. Jadi kalau kita hari ini mulai membangun kultur, menciptakan masa depan, ya dengan inovasi-inovasi, dengan kerja keras, dengan karya-karya, ya itulah investasi yang akan kita dapatkan nanti. Tapi kalau enggak, ya sudah. Kita akan terus menjadi follower dunia. Kita akan menjadi follower Korea, follower Cina, follower Jepang, dan kita akan terus dikendalikan oleh negara-negara lain. Moga-moga itu tidak terjadi ya. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita punya mental sebagai leader. Berarti fokus pada hal baru, punya kepercayaan diri, karena memulai hal baru kan butuh kepercayaan diri. Kadang-kadang orang memulai baru itu ngeminder. Itu kan mentalitas negara berkembang. Makanya sekarang di IPB yang saya bangun adalah optimisme, mindset yang baik, yang positif, kemudian menjadi mental pembelajar. Coba bayangkan, ini satu data nih. Dalam 5 tahun, skill yang kita miliki hari ini, yang relevan itu tinggal 60%. Jadi kalau Bro Indra belajar sekarang, dapat skill baru jadi mahasiswa nih, lulus 5 tahun, yang relevan itu yang kita pelajari tinggal 60%. Yang 40% sudah nggak relevan lagi, coba bayangkan. Iya. Jadi kalau kita tidak memiliki mentalitas sebagai seorang pembelajar, ya bagaimana kita akan bisa mengikuti perkembangan, bisa beradaptasi. Begitu kita lulus, berubah lagi. Maka yang bisa survive itu kan orang yang menjadi pembelajar cepat. Terus baru kita belajar lagi. Kalau kita tidak mampu belajar, ya sudah. Apa yang dikatakan Einstein benar. Once you stop learning, you start dying. Sekali kita berhenti belajar, artinya sudah mulai kematian. Oke. Tadi Pak Rektor kita, Rifat, mengutip Abraham Lincoln. Dalam mitologi yang dibangun oleh bangsa Amerika sendiri, satu-satunya presiden yang berhadapan langsung dengan vampire itu adalah Abraham Lincoln. Artinya dia masih hidup sampai hari ini dan mengejar apa yang disebut dengan vampire, ya, vampir, Dracula sampai hari ini. Karena memang karena keabadian namanya, keabadian dari seorang Abraham Lincoln, dia bahkan
mampu berhadapan dengan yang makhluk-makhluk abadi lain, yaitu vampire. Yang mudah-mudahan yang ingin disampaikan oleh Bro Arif Satria, Profesor Dr. Arif Satria tadi adalah keabadian bangsa Indonesia itu hanya bisa dicapai dengan mencipta. Artinya bukan memprediksi masa depan. Karena kemampuan memprediksi ya kita udah banyak dulu. Kita tahu ya dari impuntan tular, pungkanduan dan segala macam. Tapi kemampuan untuk mencipta yang menghasilkan Borobudur, Prambanan, dan yang lain sebagainya itu. Termasuk universitas-universitas yang hebat di Indonesia. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dan tetap berpikir merdeka 100%. Thank you. Terima kasih.